Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan cara membuat topologi jaringan dan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi jaringan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arman Umar, dan yang kedua Muhammad Rian, dan saya sendiri Milda. Sebelum itu, saya akan menjelaskan fungsi access point dalam jaringan internet terlebih dahulu. Wireless Access Point atau WAP yang juga dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Alur akses menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan dan berfungsi sebagai titik interkoneksi antara WLAN dan jaringan kabel. Dengan keberadaan access point ini, sinyal Wi-Fi dapat menjangkau semua ruangan atau area, walaupun banyak tembok atau sekat yang menghalangi. Adapun fungsi access point, yaitu yang pertama, mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address. MAC address merupakan identifikasi unik yang dimiliki oleh network card perangkat. Dan yang kedua, Dynamic Host Configuration Protocol server sehingga mampu memberikan IP address di setiap perangkat yang terhubung. Yang ketiga, menggantikan fungsi hub yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Dan yang keempat, memberikan fitur keamanan web dan WAP. Ini merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan autentifikasi kecocokan kunci yang diberikan klien pada access point. Sedangkan WAP merupakan metode keamanan yang dibuat untuk melengkapi metode web dengan menambahkan description. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Muhammad Rian. Nah, di sini saya akan membuat topologi. Yang pertama itu sediakan routersnya. Sediakan routers yang ini 2 routers. Kemudian sediakan 2 switch. Kemudian access point-nya kita menggunakan APPT 2 juga. Kemudian untuk atributnya kita menggunakan 3 device. Yang pertama PC, 2 PC, 2 laptop, dan 2 handphone. Nah, kemudian di sini kita mengubah access point-nya, mengkonfigurasi atau mengganti namanya. Ini saya membuat namanya AP2. Di sini kita config lagi di port 1 AP1. Nah, untuk saling menghubungkan satu sama lain, pertama handphone kita config, terus wireless ini kita ganti AP2 untuk menghubungkan ke wireless AP2. Nah, di sini handphone selanjutnya juga seperti itu. Kita ganti default menjadi AP1. Nah, kemudian untuk PC-nya kita physical, terus kita off kan ini,
kita ganti menjadi WPM 300N. Terus kita hidupkan kembali. Ambil laptop. Ganti AP2. SSID-nya kita ganti AP2. Begitupun juga yang di PC AP2. Kita ganti, masukkan VPN 300N. Kita on-kan lagi konfigurasi. Wireless, SSD-nya ganti AP1. Kita off-kan, ganti lagi jadi VPN 300N. On-kan lagi, kita config di bagian wireless, ganti SSID jadi AP1. Nah, kemudian kita hubungkan switch ke access point menggunakan kabel strike. Begitupun juga router ke switch itu menggunakan kabel strike. Untuk router ke router itu kita menggunakan kabel cross. Kemudian dilanjutkan oleh Arman. Oke, baik, terima kasih. Tadi saudara Rian sudah melakukan perangkaian. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP pada setiap perangkat yang kita hubungkan. Yang pertama, kita akan konfigurasi IP dari routernya terlebih dahulu. Kita masuk di config, terus di fast ethernet 0/0 kita masukkan IP 192.168.100.1. Terus subnet max-nya itu akan secara otomatis terisi, dan jangan lupa port statusnya itu di on kan. Nah, terus di fast ethernet 1/0 kita masukkan IP lagi dengan IP 192.168.1.1. terus kita close. Di fast ethernet 1 tadi saya lupa on kan port statusnya. Nah, selanjutnya kita di router yang kedua, kita konfigurasi lagi di fast ethernet 0/0 kita kasih IP 192.168.100.2. Oke. Subnet max-nya secara otomatis, dan port statusnya jangan lupa kita lanjut lagi di fast ethernet 1/0 kita kasih, atau kita copy saja ya IP yang sebelumnya, nanti kita ganti. Di fast ethernet 1/0 kita kasih IP 2.1 ya, 2.1 karena default port statusnya di on kan. Si komputernya
kita perbaiki terlebih dahulu. Di PC ini, PC yang pertama, kita konfigurasi IP-nya, masuk di desktop, terus pilih IP konfigurasi, kita ubah IP konfigurasinya jadi static. Nah, untuk komputer yang pertama ini kita kasih IP-nya adalah 1.2. Terus subnet max-nya secara otomatis. Default gateway-nya tadi kita menggunakan 1.1 di router yang pertama. Kita close. Kita konfigurasi laptop yang kedua, yang pertama. Kita masuk IP-nya, ubah juga jadi static. Kita kasih IP 1.3. Terus default gateway-nya itu ini adalah 1.1. Nah, selanjutnya yang handphone ini kita tidak perlu konfigurasi karena dia sudah otomatis. Kita cukup konfigurasi komputer dan laptopnya. Untuk komputer yang kedua ini kita kasih IP 2.2 dengan default gateway di router yang kedua itu adalah 2.1. Terus laptop yang kedua kita konfigurasi juga, ubah jadi static. 2.3 kita kasih host 2.3, default gateway sama yaitu 2.1 sesuai yang ada di router kedua. Nah, selanjutnya jika ini sudah IP-nya kita sudah konfigurasi, kita akan coba melakukan ping salah satu dari dua komputer ini. Kita akan melakukan ping. Kita akan menggunakan cek apakah komputer dengan laptop yang ini saling berhubungan. Kita klik saja yang di PC ini. Kita pilih command prompt. Kita ketikkan ping, masukkan alamat IP yang ada di laptop ini. Kita lihat IP-nya adalah 192.168.1.3. Maka yang kita masukkan adalah ping 192.168.1.3. Kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Komputernya sudah saling terhubung. Kalau tampilannya menampilkan reply from itulah. Terus mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.